Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini namanya Adit, adalah teman belajar dari Dian Abdillah dari SMK 1 Tarandong. Nah, Bapak dan Ibu guru yang terhormat, perkenalkan di sini kami akan presentasikan aplikasi toko berbasis web dengan pendekatan server side rendering atau SSR. Nah, ini pemrograman berorientasi objek atau PBO. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Dian Abdullah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus aplikasi toko berbasis web dengan pendekatan server side rendering atau SSR dengan pemrograman berorientasi objek PBO. Jadi ceritanya, seorang pemilik toko bernama Pak Samiun ingin membuat aplikasi e-commerce sederhana untuk membantu penjualan produknya. Pak Samiun menjual beberapa barang sesuai dengan tabel di bawah ini. Kebutuhan program pertama, aplikasi dapat menampilkan daftar barang seperti yang ada di gambar sini. Ada daftar barang, kode, nama, harga beli, dan harga jual. Kemudian di sini ada tombol tambah keranjang dan ada ikon keranjang. Yang kedua, pembeli melakukan pembelian di aplikasi. Jadi di sini ketika pembeli menekan tombol tambah keranjang, di sini ada pesan yaitu barang minyak 1 liter ditambahkan ke keranjang. Kemudian yang ketiga, barang masuk ke keranjang belanja. Ketika pembeli menekan tombol tambah keranjang akan diarah dan menekan tombol ikon keranjang akan menampilkan keranjang belanjaan berupa tabel seperti ini. Ada kode, nama, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Di sini ada aksi, ada untuk input untuk mengubah jumlah dan hapus, yaitu untuk menghapus barang ya. Kemudian ada tombol checkout dan link untuk kembali ke daftar barang. 4. Pembeli dapat menentukan jumlah item belanjaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini bisa mengubah jumlah barang. Kemudian yang kelima, pembeli dapat menghapus item barang yang batal dibeli. Yaitu bisa dihapus seperti yang di sebelumnya, ada barang minyak 1 liter di sana dan ketika dihapus akan hilang. Lalu yang keenam, setelah selesai, aplikasi menampilkan struk belanja dan menghitung subtotal belanja, pajak 10%, diskon 5% jika total belanja lebih dari 100.000. Total akhir yang harus dibayar. Kemudian di sini ketika user menekan tombol checkout, akan diarahkan di halaman bayar yaitu pembayaran detail keranjang. Di sini ada nama, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Di sini ada subtotal, diskon, pajak 10%. Di sini diskon karena belanjaan lebih dari 100.000 maka akan dikenakan diskon yaitu 21.000 dan pajak 10%. Dan total bayar yang harus dibayar oleh user. Di sini ada input untuk masukkan jumlah pembayaran dan ada link kembali ke keranjang. Jika user uangnya kurang bisa kembali ke keranjang dan menghapus barang yang ingin dihapus. Kemudian yang ketujuh, jika uang kurang, aplikasi menampilkan pembayaran tidak valid dan meminta kembali melakukan pembayaran yang sesuai. Seperti yang ditampilkan di gambar yaitu pembayaran gagal, kurang dengan nominal pembayaran 8. Jika uang pas, aplikasi menampilkan terima kasih sudah belanja di toko. Seperti yang ditampilkan, terima kasih sudah belanja di toko dan ada kembali ke keranjang. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan dari studi kasus ini. Kemudian saya akan menampilkan codingan dari sistem atau program aplikasinya. Pertama di sini ada file
data.json. Yang pertama di sini ada file data.json, yaitu berupa data dummy, berupa list barang dengan tipe dictionary. Kemudian ada index.html. Jadi di sini index.html ini akan menampilkan daftar barang di aplikasi atau webnya. Kemudian di sini ada keranjang ya. Jadi keranjang.html ini akan menampilkan keranjang yang ditambahkan oleh user ketika ingin membeli barangnya. Kemudian di sini ada bayar.html. Jadi di sini ada halaman untuk meminta pembayaran kepada user dan beserta struk belanjaannya, kembaliannya juga. Lalu di sini ada server.py. Jadi di sini adalah tempat program berjalan, yaitu atau otak dari sistem aplikasi web yang bekerja ini. Jadi di sini ada HTTP server, kemudian ada baca.data.json-nya untuk membaca list barang. Kemudian ada kelas myHandler. Jadi di sini ada metode-metode, yaitu untuk di sini ada metode render index. Jadi di sini metode ini untuk membaca file index.html-nya untuk menampilkan data barangnya yang dari data.json. Kemudian di sini ada tabel untuk menampilkan barang, ya, tabel dari HTML. Kemudian di sini ada metode tampilkan keranjang untuk membaca file keranjang.html. Sini juga ada HTML untuk tabel. Di sini ada form method post, yaitu untuk action mengubah ini, yaitu untuk menambah jumlah, dan juga action post method untuk hapus, untuk menghapus barangnya. Kemudian ada metode render bayar untuk membaca file bayar.html. Kemudian ada dev do get. Jadi metode ini untuk user untuk menampilkan halaman yang diminta oleh user. Kemudian ada dev do post. Jadi di sini ada metode untuk form yang ingin dilakukan oleh user, seperti ada untuk menambahkan keranjang seperti aplikasi nanti. Kemudian ada untuk mengubah jumlah, jadi akan diproses di sini. Terus ada hapus barang, untuk menghapus barang, dan untuk melakukan pembayaran juga di sini. Jadi ada diskon, pajak, diskonnya ada 5% dan pajak 10%. Dan di sini ada struk juga berupa tabel dari HTML. Kemudian di sini ada ringkasan dalam tabel. Di sini ada ringkasan total untuk pembayaran berupa tabel, diskon, dan juga pajak. Kemudian ada metode untuk tampilkan halaman bayaran juga, dan juga berupa tabel untuk menampilkan barang yang ingin dibayar. Kemudian di sini ada untuk menjalankan servernya. Jadi ada host, yaitu dengan localhost dengan port 8080. Jadi itu saja untuk codingannya atau pemrogramannya. Di sini saya akan menjalankan aplikasinya yang berbasis web. Ya, bisa dilihat di sini ada daftar barang. Ya, jadi di sini bisa dilihat ada daftar barang,
ada kode, nama, harga beli dan harga jual. Nah, di sini ada tombol yaitu tambah keranjang. Ketika saya menekannya akan muncul pesan barang beras 5 kilo ditambahkan keranjang. Saya akan menambahkan juga gula dan juga minyak. Ketika saya menekan tambah barang yang sudah ditambahkan, akan muncul pesan barang gula 1 kilo sudah ada di keranjang. Dan saya akan mengklik ikon keranjang ini, maka akan diarahkan ke halaman keranjang. Seperti yang dilihat ada kode, nama, jumlah, harga satuan dan subtotal yang berupa tabel. Di sini ada form untuk mengubah jumlah. Di sini saya akan mengubah jumlah gula 3 dan beras 5. Kemudian untuk minyaknya saya 9. Kemudian ubah jumlah. Saya ubah aja 7, terus kemudian ubah. Terus minyaknya tadi 9, ubah. Di sini saya ingin check out. Ketika saya pencet check out, akan mengarahkan di halaman pembayaran, detail keranjang seperti yang dilihat berupa tabel, nama, barang, jumlah, harga satuan dan subtotal. Di sini ada subtotalnya, totalnya adalah 645.000. Dan dikarenakan belanjaan lebih dari 100.000, maka akan dikenakan diskon 5%, maka dia akan dikurangkan senilai 32.250 dan pajaknya adalah 10% dan bertambah senilai 61.275 dan total bayar di sini menjadi 675.025. Karena di sini saya kekurangan, misalnya user kekurangan uang atau total bayarnya lebih, bisa kembali ke keranjang. Kemudian ingin menghapus atau mengubah jumlah barang. Di sini saya akan menghapus barang yaitu minyak. Dan akan ada pesan barang minyak 1 liter dihapus dari keranjang. Kemudian saya akan check out kembali. Nah, total bayar jadi berkurang yaitu 485.000. Di sini saya akan bayar dengan nilai 500.000, senilai 500.000. Kemudian saya akan menekan tombol bayar dan akan menampilkan terima kasih sudah belanja di toko. Kemudian saya akan kembali ke keranjang. Nah, keranjang akan menampilkan daftar keranjang yang kosong saja. Kemudian kembali ke keranjang. Ya. Jadi segitu saja aplikasi yang berbasis web ini yang saya kerjakan dari studi kasus aplikasi toko berbasis web dengan pendekatan server side rendering atau SSR dengan pemrograman berorientasi objek PBO. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia adalah progres dari Dian Abdillah dengan PKL di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.